Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Ini saya akan menjelaskan 20 keterampilan bimbingan dan konseling. Oke, yang pertama adalah opening. Opening adalah keterampilan atau teknik yang digunakan untuk membuka atau memulai komunikasi. Oke, yang kedua ada attending. Attending adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada konseli agar konseli merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga konseli bisa mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa saja yang dirasakan dalam pikiran, perasaan, atau tingkah lakunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Ya, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Selamat siang, April. Siang, Bu. Gimana hari ini? Ya, begitulah, Bu. Sepertinya sedang sedih juga. Yang ketiga dan empat adalah observasi dan empati. Yang dimaksud dengan observasi adalah metode pengumpulan data sistematis, sedangkan empati adalah kemampuan fundamental untuk memahami dan berbagi perasaan klien. Dari kamu masuk ruangan ini, saya bisa lihat dari raut wajah kamu nampak begitu lelah. 5 dan 6 adalah mendengarkan aktif dan parafrase. Mendengarkan aktif adalah keterampilan konselor untuk sepenuhnya fokus pada pesan verbal dan nonverbal klien, memahami esensi masalah, perasaan, dan makna di baliknya. Sedangkan parafrase adalah teknik spesifik mendengarkan aktif di mana konselor mengulang kembali isi atau inti ucapan klien dengan kata-kata mereka sendiri untuk memastikan pemahaman dan menunjukkan bahwa mereka benar-benar mendengarkan, membangun hubungan, serta memvalidasi pengalaman klien. Iya, Bu, benar. Rasanya berat sekali. Tugas kuliah menumpuk, deadline juga mepet semua. Saya stres berat, sampai rasanya mau nyerah saja. Jadi, tekanan tugas kuliah yang menumpuk membuatmu stres dan ingin menyerah. Ketujuh dan 8 adalah refleksi, perasaan, dan probing. Yang dimaksud dengan refleksi perasaan adalah keterampilan untuk membantu klien mengenali dan memahami emosi mereka. Sedangkan probing adalah teknik untuk menggali informasi lebih dalam mengenai suatu masalah. Iya, Bu, persis seperti itu. Saya sudah coba kerjakan, tapi rasanya otak saya sudah buntu. Saya mulai sering begadang, telat makan, susah tidur, dan belakangan ini saya sering menangis sendiri di kamar. Jadi situasinya sudah sampai mengganggu pola tidur dan makanmu, serta membuatmu sangat sedih. Bisakah kamu ceritakan lebih detail tugas yang membuatmu merasa tertekan? 9 ada refleksi makna. Keterampilan refleksi makna ini adalah keterampilan dasar di mana konselor memantulkan kembali makna mendalam atau nilai-nilai yang terkandung dalam pengalaman, perasaan, dan pemikiran klien untuk membantu klien menggali pemahaman diri, menemukan wawasan, dan mengklarifikasi arah hidupnya, bukan sekedar mengulang kata-kata, tetapi menggali apa yang penting di balik apa saja yang diucapkan klien. Ada salah satu tugas saya, tugas akhir mata kuliah teori bimbingan dan konseling, Bu. Itu paling berat. Presentasinya minggu depan. Saya takut gagal dan mengecewakan orang tua saya. Yang ke-10 fokus. Fokus adalah kemampuan konselor untuk secara aktif mengarahkan dan menjaga perhatian, baik perhatian konselor sendiri maupun perhatian klien, pada isu atau area masalah inti yang sedang dibahas. Yang ke-11 menetapkan tujuan adalah proses kolaboratif antara konselor dan konseli untuk mengidentifikasi hasil yang diinginkan dari proses konseling dan mengembangkan secara konkret untuk mencapainya. Ini bukan hanya sekedar keinginan umum, melainkan perumusan tujuan yang seringkali bersifat SMART. Saya mengerti. Ini situasi yang sangat sulit. Kamu memiliki tanggung jawab yang besar. Kita tidak bisa langsung menyelesaikan semua tugas itu sekarang. Tapi kita bisa membagi masalah ini menjadi bagian-bagian kecil. Apa yang kamu ingin capai dari pertemuan kita hari ini?
Ke-12 adalah strukturasi, adalah proses penetapan batasan, peran, dan tujuan dalam sesi konseling. Ke-13 ada konfrontasi lembut, adalah keterampilan konselor yang dilakukan secara verbal untuk menunjukkan adanya kesenjangan dalam sikap, pikiran, perasaan, atau perilaku konseli secara hati-hati dan suportif. Jadi saya ingin setidaknya punya cara untuk mulai mengerjakan tugas itu tanpa merasa seputus asa ini. Bu, saya mau banget tidur nyenyak lagi. Kamu takut gagal dalam tugas akhir itu, dan yang lebih penting, kamu takut mengecewakan orang tuamu, seperti itu? Benar Bu, rasanya semua harapan ada di benak saya. Oh, itu adalah tujuan yang sangat baik. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Dari 12 metode penelitian itu, mana bagian yang paling membuatmu buntu? Jadi di bagian analisis data Bu, saya sangat bingung harus pakai rumus yang mana. Ke-14 ada asertivitas, adalah kemampuan klien untuk mengomunikasikan pikiran, perasaan, dan keinginan secara jujur, langsung, dan tegas sambil menatap menghargai hak dan perasaan orang lain. Ke-15, memberikan semangat atau yang biasa disebut dengan support system, adalah komponen penting dalam keterampilan dasar bimbingan konseling. Peran utamanya adalah terciptanya lingkungan yang aman dan suportif di mana klien merasa didengar dan dipahami tanpa takut dihakimi. Oke, analisis data itu spesifik. Nah, Gabriel, di luar masalah akademik ini, saya tahu kamu punya banyak kelebihan. Saya ingat, dulu kamu pernah jadi ketua panitia acara besar yang sukses besar. Itu menunjukkan kamu mempunyai kemampuan manajemen waktu dan kepemimpinan yang baik, kan? Yang ke-16 adalah memberikan saran alternatif, adalah keterampilan konselor untuk menyajikan berbagai pilihan yang mungkin relevan dengan situasi klien setelah klien memahami pilihan mereka sendiri. Yang ke-17 adalah mengembangkan rencana aksi, adalah proses kolaboratif antara konselor dan klien untuk merumuskan langkah-langkah spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu, guna menerapkan solusi atau alternatif yang telah dipilih. Iya sih Bu, waktu itu memang lancar. Kemampuanmu mengatur acara besar itu bisa diterapkan di sini. Kamu bisa memecahkan tugas analisis data menjadi langkah-langkah kecil seperti timeline acaramu dulu. Bagaimana kalau kita buat jadwal kecil untuk 3 hari ke depan? Fokus hanya pada analisis data. Yang ke-18 ada penjadwalan ulang. Dalam konteks keterampilan dasar bimbingan dan konseling bukanlah teknik konseling spesifik, melainkan aspek administratif dan manajerial dalam proses layanan bimbingan konseling. Jadwal kecil, ide bagus Bu. Saya jadi ada gambaran harus mulai dari mana. Bagus. Jadi kita sepakat membuat jadwal ya. Lalu kamu mencoba terapkan. Kita juga bisa jadwalkan pertemuan lagi untuk melihat progresnya dan memastikan kamu tidak merasa sendiri dalam menghadapi ini. Yang ke-19 dan 20 adalah terminasi dan pesan motivasi. Terminasi merujuk pada tahap mengakhiri hubungan konseling, sementara pesan motivasi adalah bagian integral dalam proses konseling untuk mendorong perubahan perilaku dan memberikan semangat kepada klien. Baik Bu, rasanya sedikit lebih lega karena sudah menceritakan semuanya. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama Gabriel, kamu kuat. Kamu hanya butuh strategi baru. Saya yakin kamu bisa melewatinya. Mungkin hanya ini ya pertemuan kita hari ini. Baik Bu. Ya, mungkin kedepannya kita bisa jadwalkan lagi pertemuannya ya. Siap. Oke. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Hati-hati ya di jalan.